Renungan Sabat 25 Oktober tahun 2025. Kerajaan 1000 tahun. Mempelai kudusku, Adonai Yesua, lihatlah ku di sini setiap hari memujimu. Ku selalu rindu ingin bertemu. Mempelai kudusku, Adonai Yesua, lihatlah ku di sini setiap hari memujimu. Ku selalu rindu ingin bertemu. Datanglah, datanglah, segera menjemputku. Kau bawa aku naik ke tempat yang tinggi, di mana Engkau berada. Ku rindu kepadamu. Ku tunggu kedatanganmu. Ku nantikan janjimu. Kau bawa aku masuk ke kerajaanmu, masuk dalam pesta kawinan domba, masuk kerajaan damai 1000 tahun, hidup bersamamu selamanya, sampai Yerusalem baru. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudusmu Adonai Yesua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yesua Wira Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yesua. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai Adonai Yesua. Ya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua mempelai-mempelai Adonai Yesua yang hadir secara offline maupun juga secara online. Saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan YH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, YH Ministry memiliki visi masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian, ya, artinya diangkat hidup-hidup. Dan nanti yang mengangkat kita itu atau yang menjemput kita itu adalah mempelai kudus kita, Adonai Yesua HaMashiach. Jadi artinya kita tidak mengalami kematian. Disinilah kuncinya, ya. Kuncinya artinya kita mengalahkan dosa. Ya, kematian itu adalah dosa, sebagaimana ketika Bapa Yahweh yang berfirman kepada Adam dan Hawa, jikalau engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, pada saat engkau memakannya engkau akan mati. Itu artinya apa? Artinya Adam dan Hawa, ya, dia melanggar firman dan itu menjadi dosa, dan dosa itu upahnya adalah kematian. Ini yang harus dipahami, ya. Jadi ketika dikatakan tadi rapture, diangkat hidup-hidup, berarti kita tidak mengalami kematian, ya. Tetapi banyak orang di luar sana berasumsi rapture itu katanya nanti ketika orang mati rohnya diangkat. Bukan, ya. Nanti yang diangkat bukan cuma rohnya, tetapi tubuh, jiwa, dan roh kita.
diangkat hidup-hidup utuh, ya, dan nanti di udara diubah sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal, ya, itulah yang disebut dengan rapture. Jadi rapture itu bukan dongeng, ya, bukan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci, ada, ya. Meskipun orang di luar sana mengatakan seolah-olah rapture itu adalah pengajaran atau teologi dari Amerika, tidak, ya. Jadi kita harus mengerti, ya, itu mungkin bahasanya rapture, ya, bahasa Indonesia itu diangkat atau pengangkatan, ada lagi bahasa lain harpazo, ya. Intinya adalah kita ini diangkat hidup-hidup. Itu visi dari pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di Samaim, Yerusalem Baru, ya, karena itulah kantor pusat kita. Kita tidak memiliki kantor pusat di bumi ini, ya, karena bumi ini hanya sementara. Ya, kalau nanti kita sudah diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim dengan tubuh kemuliaan, tubuh kekal, berarti kita akan hidup kekal. Kalau kita hidup kekal, tidak mungkin kantor pusat kita di bumi ini, karena bumi ini akan dihancurkan, ya, akan hilang, ya, tidak akan ada lagi bumi nantinya, ya. Jadi kita tidak punya kantor pusat di bumi. Jadi kantor pusat kita ada di Samaim, Yerusalem Baru. Itulah pelayanan kantor pusat kita. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YRH. Ya, banyak orang menganggap seolah-olah ini suatu kata-kata yang, ya, kita semua punya gembala pusat, ya, katanya. Tetapi yang harus kita pahami adalah kita tunduk, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Gembala Agung kita, yaitu YRH, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad. Kita tunduk kepadanya, ya. Jadi beda, ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ya, ketika saya ditegur, ya, untuk mengucapkan setiap penggenapan yang dilakukan oleh Adon Yeshua Hamashiach, maka saat itu juga saya merubahnya, ya. Dan saya minta ampun kepada YRH, ya, atas segala sesuatu yang pernah saya lakukan, khususnya ketika saya sudah, dan kami, artinya mempelai-mempelai Adon Yeshua Hamashiach di YRH Ministry ini, dulu kita juga sama, ya, mengucapkan, ya, misalnya perayaan Paskah, Pesah, ya, Happy Pesah, kita bilang begitu, ya. Tidak ada Adon Yeshua-nya, ya. Demikian juga Happy Yom Habikurim, ya, selamat Hari Raya Buah Sulung. Tidak ada kebangkitannya, ya, bahkan kebangkitannya dulu selalu mengikuti buah sulung. Jadi berubah-berubah, ya. Artinya semua berubah, baik itu kebangkitannya berubah, otomatis naik ke surganya juga berubah, pencurahan Roh Kudus juga berubah, dan tidak pernah merayakan kenaikan Adon Yeshua Hamashiach ke Samaim, ya. Waduh, saya ditegur sekali itu, ya. Jadi waktu 1 Maret 2025 saya bermimpi, ya, ketemu dengan rombongan malaikat, dan mereka banyak, ya. Waktu itu seperti rombongan malaikat ini mau mempersiapkan sesuatu yang besar, ya, dan berpapasan dengan saya, ya. Lalu mereka bertanya, Henry, kalian merayakan kenaikan Adon Yeshua ke Samaim kan, ke surga? Saya bilang tidak. Loh, kenapa? Kami hanya merayakan 7 hari raya besar yang tertulis di dalam Imamat 23. Itu jawaban saya. Ketika saya mengatakan itu, ini semua rombongan malaikat pergi begitu saja, ya. Jadi seolah-olah jawaban saya itu mengecewakan mereka, ya. Dan ternyata setelah saya terjaga, saya bangun, saya baru menyadari, ya, memang selama ini setelah saya menyembah nama yang benar dan kudus,
kita tidak pernah merayakan atau ibadah kenaikan Adonisua ke Samaim saja tidak pernah. Mengucapkannya juga tidak pernah. Padahal kenaikan Adonisua Hamasya ke Samaim itulah puncak dari iman kita. Ya, makanya ada firman mengatakan, sia-sialah imanmu kalau Yesua tidak dibangkitkan, kalau Yesua tidak naik ke Samaim, sia-sia kita beriman. Sementara kita sendiri pun selalu mengatakan Adonisua itu berubah-ubah kebangkitannya seperti tahun ini. Ya, saya perhatikan itu ya. Jadi bagi yang mendengar ya, supaya kau mengerti ya, jangan main-main dengan namanya penggenapan. Engkau mengatakan Adonisua, tapi engkau tidak pernah mengakui keberadaannya. Engkau tidak pernah mengakui dia lahir kapan. Ya. Kemarin sudah ada bukti ya, saya diperlihatkan ya, ketika mempelai kudus Yeha Ministry itu memberikan ucapan selamat kelahiran Adonisua Hamasya di Harai Sukkot, itu dibalas hanya mengatakan Hak Sameach Yom Sukkot, hanya itu. Bagaimana bisa ya dia bisa mengakui Adonisua? Kami melakukan Torah. Saya sudah bilang, kalau engkau melakukan Torah yang belum digenapi, kalau engkau tidak mengakui Adonisua sebagai penggenapan Torah, jangan bermimpi engkau di rapture. Ya, tidak ada yang namanya abu-abu ya, tidak ada yang namanya istilahnya begini. Bapak Yahweh itu seolah-olah, ya artinya begini, saya melihat orang yang melakukan Torah yang tidak digenapi, seolah-olah Bapak Yahweh dan Adonisua itu jauh lebih tinggi Bapak Yahweh-nya. Padahal kita tahu Bapak Yahweh dengan Adonisua itu ehad. Bapa dan dia adalah satu, ehad. Sementara mereka seolah-olah tidak pernah ya mengakui tubuh dan darahnya saja tidak pernah. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan, akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Bicara makan mana itu bicara makan tiap hari. Tidak ada orang makan mana di padang gurun 1 kali 1 tahun, 1 kali 1 bulan. Jangankan 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 minggu saja makan di padang gurun pasti mati. Ya, itu sudah jelas-jelas. Ya. Artinya begini, kita itu diberi hikmat ya. Jangan mengatakan tidak ada tertulis. Waduh, seperti saya sampaikan ya, kalau kitab suci kita itu ditulis ya seperti pengajaran buat anak kecil ya, yang tidak tahu apa-apa, itu mungkin tebalnya bisa setinggi langit ya. Makanya dikatakan sekalipun kertas itu besarnya sebesar langit, kalau kita menulis atau ditulis kasih dari Bapak Yahweh Adonisua itu tidak akan cukup. Ya, bayangkan, tidak akan cukup. Padahal kitab suci kita itu hanya 31.127 ayat. Ya cuma segini, kecil. Ya, nggak mungkin dia ceritakan semua. Tidak ada yang mengatakan, wah kalian harus perjamuan tiap hari. Tidak ada. Cuma dikatakan, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Itu bicara apa? Bicara rapture. Jadi dari kita lahir ya sampai kita bersamai, artinya kita tidak pernah mengalami namanya kematian, khususnya kematian pertama, kematian daging ini. Ini yang tidak dipahami oleh penyembah Bapak Yahweh di luar sana. Ya, saya berkali-kali ya memperingatkan dari sini ya. Jangan dikira saya main-main, tidak ya. Makanya saya bilang, kalau engkau sudah pernah masuk ke neraka, kalau engkau sudah pernah masuk ke alam kematian, kalau engkau sudah pernah masuk ke Samaim, ke surga, engkau akan tahu kebenaran. Ya, tetapi karena engkau hanya baca-baca, tidak disingkapkan apapun, tapi sudah mengaku-ngaku saya diutus, ya silakan. Ya, tidak ada pengutusan seperti itu ya. Bapak Ibu mempelai Adonisua Hamasya maupun yang mendengarkannya, hati-hati ya. Di media online juga saya lihat begitu, berdebat.
Firman ini begini-begini, nggak ada gunanya kau berdebat kalau kau sendiri tidak pernah melakukan firman. Ya, begitu juga kemarin. Tidak mungkin rapture. Injil belum diberitakan ke seluruh dunia. Siapa bilang belum diberitakan? Ya, saya tidak bisa sampaikan di sini ya, secara detail ya. Semua sudah tahu ya. Orang di ujung langit sekalipun, di bawah, di dasar lautan sekalipun sudah tahu. Ya, keselamatan itu seperti apa sudah tahu. Jadi jangan kau katakan harus secara langsung. Ya, tidak mungkin ya, secara langsung versi yang diucapkan tidak mungkin. Ya, makanya seperti saya bilang ya, kita punya itu kayak seperti saya punya buku ya. Itu sudah lebih dari 5 tahun buku saya buat ya. Ada berapa buku ya, tetapi berapa yang beli? Paling cuma nggak sampai 100 orang. Tetapi dengan media online ya, kita kurang lebih 1,5 tahun, itu sudah 150.000 orang yang menonton. Artinya apa? Firman itu harus dilihat dan didengar. Ya, kalau kita cuma baca buku itu hanya melihat, tidak mendengar. Tetapi media online itu lebih nyata ya. Sama seperti kalau kita menyampaikan ya kepada orang, tetapi kan tidak mungkin. Saya mendatangi 150.000 orang dalam tempo 1,5 tahun. Tidak mungkin. Paham ya? Jadi sebenarnya Injil ini, ya, kabar baik, kabar keselamatan di akhir zaman ini, ya di zaman akhir ini, itu sangat cepat. Dan semua manusia sudah mendengarkannya. Ya. Semua kepercayaan apapun sudah mendengarnya. Bahkan ada orang dari lahir sampai dia sebelum mengalami kematian, dia tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang menyembah Yesua. Tetapi ketika dia mengalami kematian, itu yang sebenarnya NDE, ketika dia bertemu dengan sosok yang dia awalnya tidak dia tahu, begitu sosok itu dia lihat, dia langsung tahu ini Yesua. Ya. Padahal dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun, dengan orang-orang penyembah Yesua, tidak pernah, tetapi dia tahu ketika dia masuk ke alam kematian, ke alam roh. Bahkan ada yang masuk ke samain, dia tahu itu Yesua. Artinya apa? Berarti berita kabar baik, berita sukacita sudah diberitakan. Jadi jangan ada orang di luar sana ya, rapture belum terjadi kalau Injil belum diberitakan. Makanya saya bilang, Injil itu sudah diberitakan, engkau tidak tahu. Ya, jangan, kita ini manusia terbatas, jangan mengklaim seperti itu ya, hati-hati. Makanya kedatangan Agung Yesua tinggal menunggu waktu yang sangat cepat ya, sangat cepat ya, tidak lagi hitungan. Ada yang bilang, wah masih lama, masih 50, masih 100 tahun lagi, apalagi kalau kita berdasarkan tahun Ibrani 5786, akhir hari ke-6 masih 214 tahun lagi, silakan. Ya, kalau kau bilang masih 214 tahun lagi rapture berdasarkan penanggalan Ibrani, ya silakan ya. Itu ya Bapak Ibu, aduh sama saya mau mendengarkannya. Itulah visi kita. Kita memiliki misi, siap untuk masuk ke samain tanpa mengalami kematian. Artinya kita siap untuk di rapture, ready to rapture. Itulah visi misi kita, pelayanan YLH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim. Judulnya adalah Kerajaan 1000 Tahun. Ya, kita baca dari Daftar Elohim Wahyu 20 ayat 1 sampai 10. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari surga dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya, dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si iblis dan setan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun, dan dia melemparkannya ke dalam Abisos dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya, supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka,
dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Namun orang-orang mati yang selebihnya, mereka tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, dan turunlah api dari Elohim dari langit dan menghanguskan mereka. Dan si iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Ini kita harus mengerti ya, ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun ini sebenarnya ini adalah hari terakhir ya, hari ke-7 selama 1000 tahun. Ini banyak orang tidak mengerti ya. Jadi seolah-olah kerajaan 1000 tahun itu, ada yang mengatakan itu terjadinya di surga. Tidak ya. Saya sampaikan, kerajaan 1000 tahun itu ada di dunia ini, bukan di surga. Ya, nanti di surga itu ada yang namanya bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Ya, kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti berakhir di dunia ini. Ya, jadi yang harus kita pahami ya, siapa yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun ini? Ya, banyak orang tidak mengerti ya, tidak memahami ya. Tadi sebenarnya sudah jelas ya dalam firman di Wahyu 20 tadi ya. Jadi artinya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini, salah satunya adalah yang di-rapture. Ya. Mungkin banyak juga orang mengatakan, waduh Pak, apalagi kan kerajaan 1000 tahun nanti kita yang mempelainya memerintah bangsa-bangsa dan negara-negara, memerintah kerajaan dan negara. Artinya apa? Mungkin banyak orang mengatakan, oh Pak, saya kan tidak punya pendidikan. Bagaimana saya bisa memerintah satu negara besar, misalnya negara Amerika di kerajaan 1000 tahun, atau kerajaan Inggris misalnya. Saya tidak berpendidikan, Pak. Terus ada yang bilang, saya sudah tua, Pak. Saya sudah 80 lebih, saya sudah 90 lebih. Bagaimana mungkin saya bisa memimpin di kerajaan 1000 tahun? Ya, banyak orang tidak mengerti ya. Ketika kita di rapture ya, kita, tubuh kita ini berubah ya, diubah dalam sekejap mata. Artinya kita menjadi umat pilihannya ya, menjadi mempelai kudusnya. Artinya apa? Orang yang tua nanti akan menjadi muda ya. Dia akan seperti berumur 30 ya, 20 akhir atau 30, dan gagah dan tidak akan mengalami kematian lagi. Kemudian kita juga memiliki hikmat yang luar biasa nanti ya. Meskipun kita mengatakan, oh saya kan tidak berpendidikan, saya kan bahkan mungkin juga ada yang mengatakan saya mungkin dia mengalami sakit-sakit dari kecil gitu ya, bahkan dari lahir. Bagaimana mungkin saya bisa
memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Hamasya? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Ya, sekalipun dia mungkin dari lahir tidak bisa melakukan apapun, saya sampaikan, kalau dia adalah mempelainya, maka dia akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, baik itu di negara mana, kerajaan mana, ya, tetap dia akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Saya baca dulu rangkumannya, ya. Gambar Elohim di atas dikatakan bahwa kerajaan 1000 tahun adalah suatu masa yang akan terjadi sebelum memasuki masa penghakiman atau masa lautan api, dunia baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Artinya masuk di dalam hidup kekekalan, ya, kekal selamanya. Tetapi sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun, manusia akan mengalami hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, rapture. Kedua, masa kerusuhan besar atau anti Hamasya. Yang ketiga, akhir masa 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Elohim. Baru memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Ini ada yang disebut masa damai, ya, kerajaan damai 1000 tahun. Tetapi juga ada yang mengatakan ini kerajaan tongkat besi. Ya, jadi artinya kalau damai, ya, karena Satan dibelenggu selama 1000 tahun. Kalau yang disebut dengan tongkat besi, ya, itu artinya nanti yang memimpin adalah Adonai Yeshua Hamasya bersama dengan mempelai kudusnya atau orang-orang pilihannya, nanti memimpin dengan yang namanya firman yang kuat, ya, firman yang tegas, ya, itu namanya tongkat besi. Jadi tidak ada lagi yang namanya manusia itu istilahnya suka-suka dia, ya. Jadi supaya kita pahami, ya, jadi sekalipun Satan itu nanti dibelenggu, bukan berarti manusia ini tidak tahu dosa, ya, jangan salah, ya. Dosa itu, ya, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dosa itu ada di dalam rohnya, ada di dalam jiwanya, ya, dan ada dari Satan. Tetapi ketika Satan sudah dibelenggu, maka ada yang namanya keinginan manusia. Ya, keinginan manusia itu bisa dipengaruhi Satan, tetapi dari dirinya sendiri. Ya, itulah dosa, ya. Makanya ada firman mengatakan pada masa itu, ya, kalau ada bayi-bayi yang meninggal, ya, atau orang-orang yang mati sebelum umur 100 tahun, itu dianggap kena kutuk. Karena apa? Karena tadi ada firman yang tegas tadi, ya. Makanya nanti di zaman itu, ya, di masa kerajaan 1000 tahun itu banyak yang berumur lanjut, ya, bisa 100-200 tahun, ya, tetapi hanya sebatas itu. Kita mempelainya, orang pilihannya, itu karena sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kekal, maka kita memimpin di kerajaan 1000 tahun, ya. Artinya tidak tua-tua, ya, tetap muda. Bahkan sampai berakhirnya juga kerajaan 1000 tahun, kita nanti akan masuk ke Yerusalem baru, ya, dan kita akan hidup kekal, ya. Jadi supaya kita memahami, ya, di dunia ini, ya, kita belum pernah mendengar ada satu manusia pun yang bisa memerintah selama 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, 100 tahun pun belum pernah ada, ya, saya dengar, ya. Kemarin yang saya dengar itu manusia yang lama memimpin di satu kerajaan itu adalah Ratu Inggris, ya. Dia memimpin selama 70 tahun. Itu yang paling lama, ya, di saat ini. Saya tidak tahu pada masa zaman Nabi, ya. Kalaupun zaman Nabi dulu ada yang namanya raja-raja, itu ya paling juga 100 tahun, ya, atau lebih, ya. Tetapi yang namanya 1000 tahun tidak pernah ada. Justru itulah kita mempelai-mempelainya ini nanti, itulah namanya diberi kasih karunia, diberi hadiah upah orang benar, ya. Jadi luar biasa, ya, Bapak Ibu mempelai-mempelai Indonesia maupun yang mendengarkannya, supaya kita mengerti kerajaan 1000 tahun ini adalah suatu
reward ya, suatu hadiah ya yang diberikan oleh Adoni Yeshua Mesya kepada orang-orang pilihannya ya. Seperti saya bilang, saya pernah mengatakan, mungkin dulu kita tidak pernah, sejak kita lahir sampai kita meninggal atau sampai kita di rapture, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Jangankan bicara pergi keluar dari Indonesia, mungkin keluar dari Pulau Jawa saja mungkin belum pernah, atau keluar dari Pulau Sumatera saja belum pernah. Ya, tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun kita akan keliling-keliling dunia, ya, menikmati fasilitas dari Samai, ya, mau kemana saja pasti akan disiapkan oleh Adoni Yeshua ya, karena Adoni Yeshua nanti pemimpin kita yang tertinggi, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua maupun mendengarkannya, jadi tidak sebanding ya apa yang kita alami ya dengan nanti upah yang diberikan di kerajaan 1000 tahun itu sangat berbeda ya, karena kerajaan 1000 tahun adalah sesuatu yang luar biasa. Dan memang nanti di awal-awal kita memimpin di kerajaan 1000 tahun ya, dunia ini seperti saya pernah mengatakan kurang lebih 80% itu akan hancur ya. Dan nanti kita inilah mempelai-mempelai yang akan memerintah ini nanti akan membangun ya, membangun dunia ini ya, artinya di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita membangun tidak mungkin sampai 1000 tahun ya, ya seperti negara kita ini ya, Indonesia atau negara lain, kita merdeka 80 tahun. Dulu waktu 80 tahun yang lalu ya, kita ini ya cuma daratan ya, daratan yang hamparan ya, tidak ada bangunan megah ya, tidak ada. Tapi 80 tahun kemudian kita lihat sekarang ya, seperti Jakarta, seperti ya kota-kota besar lainnya, hanya hitungan puluhan tahun sudah berdiri megah. Apalagi 1000 tahun ya, artinya apa? Artinya kita diberi hadiah ya untuk memerintah selama 1000 tahun ya. Makanya tadi dikatakan kita ini akan memasuki ya masa 1000 tahun, tetapi setelah rapture ya. Ini tadi yang saya sampaikan, setelah rapture. Jadi makanya saya bilang banyak orang tidak mengerti ya mengenai di balik rapture. Ya, mereka hanya berpikir, wah setelah rapture saya masuk ke Samai. Betul, nanti kita akan masuk ke Samai selama-lamanya. Tetapi untuk menuju ke sana banyak orang kan berpikir begini, sudahlah kalau memang saya ke surga, saya juga akan ke surga ya. Tapi dia tidak tahu bahwasanya salah satu goal atau tujuan dari rapture adalah pertama ya, manusia itu akan duduk di tahta Elohim untuk menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi malaikat ya. Tadi kita sudah lihat ya di Wahyu 20 ya. Ini dikatakan begini ya, ayat 4 ya. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka ya. Inilah kepada mereka-mereka, dan ada lagi ya, dan mereka dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim ya. Jadi artinya orang-orang yang di rapture ini nanti akan duduk di tahta, dan juga mereka-mereka yang akan membayar harga di masa kesusahan besar ya. Jadi kalau orang tidak di rapture, dia harus membayar harga di masa kesusahan besar ya, makanya kita jiwa-jiwa yang dipenggal ya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa sahabat yang lalu ya, di masa kesusahan besar ini beda ya, bukan seperti masa kesusahan besar yang kemarin ya, di zaman pandemi kemarin. Itu mah tidak ada apa-apanya ya. Nanti seperti saya kemarin sudah bacakan juga ya, ada firman ya di Wahyu 9 ya, itu ada peperangan besar ya. Dikatakan kuda-kuda ya dengan mulut singa mengeluarkan api, asap dan belerang. Itu bicara kendaraan tempur, itu bicara bahan kimia. Belerang itu bicara kimia. Artinya apa? Itu akan ada namanya perang nuklir.
Ya, perang besar, perang dunia ketiga akan terjadi. Jangan main-main ya. Di masa besar-besar itu akan ada perang dunia ketiga. Maka saya bilang 80% dunia ini akan hancur. Ya. Dan dikatakan lagi ya, sepertiga manusia mati. Sepertiga itu kurang lebih 3 miliar mati. Ya. Tidak ada dalam sejarah manusia mengalami kematian sampai 3 miliar. Paling besar zaman Noah itu 1,5 miliar. Pada perang dunia pertama, perang dunia kedua paling tinggi itu 200 juta yang mati. Ya. Pandemi yang paling besar kematian itu di zaman pandemi Black Death itu 100 juta yang mati. Tapi pada saat itu belum ada media online. Karena itu terjadi di abad ke-13. Begitu juga pandemi cacar. Kita tahu ya, cacar itu juga merenggut lebih dari 100 juta manusia. Pandemi kemarin itu cuma 15 juta yang mati. Di seluruh dunia yang terinfeksi, yang minum susu coklat itu 6 miliar. Ya, inilah yang kemarin itu banyak, khususnya penyebab-penyebab APHB ya, itu mengklaim ya, minum susu coklat DNA berubah. Tidak mungkin ya, 6 miliar manusia kemarin yang minum susu coklat itu DNA berubah, itu tidak ada ya. Tidak ada. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati ya. Jangan kita meninggikan Satan seolah-olah Satan itu setingkat atau sama, memiliki kuasa yang sama dengan Bapak Yahweh, dengan Adonisua. Jangan ya. Itu sama dengan menghujat ya. Hati-hati ya. Makanya saya selalu mengatakan ya, kalau dia punya gembala mengatakan minum susu coklat DNA berubah, aduh, kasihan ya. Itu bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus, menghujat ruah Yahweh Elohim. Karena kita diciptakan sempurna, tidak mungkin DNA kita berubah. Apalagi dengan susu coklat yang adalah benda mati. Ya, seperti saya pernah sampaikan, orang minum racun, orangnya mati, tapi bukan berarti DNA-nya berubah. Tidak. Orang mati itu ya DNA-nya DNA manusia, DNA biasa. Tidak ada RNA, tidak ada mRNA. Ya, itu tipu daya setan ya. Hati-hati ya, itu tipu daya di seluruh dunia. Jadi hati-hati ya, jangan kita mau dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu dikatakan di masa kerajaan 1000 tahun, Satan dan Iblis akan dibelenggu dan dilempar ke Abisos. Abisos ini jurang maut. Selama masa 1000 tahun, sehingga tidak mengganggu, dan sampai selesai masa itu baru mereka dibebaskan kembali. Yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan akan memerintah bersama-sama Hamasyah ialah mereka-mereka yang di-rapture dan yang mempertahankan imannya, jiwa-jiwa yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan tidak menerima tanda binatang itu dan ikonnya. Inilah nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Lalu dikatakan setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir, maka setan dibebaskan dan akan menyesatkan bangsa-bangsa, dan akan ada peperangan besar, yaitu perang Gog Magog ya. Ini perang terakhir ya, perang Gog Magog. Sementara nanti di perang dunia ketiga itu nanti ada namanya perang Armageddon sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Itu juga perang besar ya. Itulah nanti akan banyak yang mati di lembah Armageddon. Lembah Armageddon ini ada di wilayah Israel ya. Nanti di situ semua bangsa akan berperang ya, dan mereka saling menghancurkan ya. Lalu dikatakan Elohim akan menghancurkan mereka, dan si iblis atau Satan yang menyesatkan itu dilempar ke lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Inilah tadi ya rangkuman dari Daftar Elohim kita baca di Wahyu 20 tadi ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. Kerajaan 1000 tahun adalah suatu masa yang disediakan oleh Elohim untuk orang-orang pilihannya, untuk memerintah bersama-sama Hamasyah selama 1000 tahun. Inilah disebut dengan upah untuk orang benar sebelum memasuki akhir dunia. Ya. Jadi
Mempelai yang di rapture adalah mempelai yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, dan juga yang akan mempertahankan imannya di masa kesusahan besar, itulah nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Jadi bukan yang 144.000 ya. Jadi harus dibedakan ya. 144.000 orang Israel dimeteraikan itu nanti mereka tidak memimpin di kerajaan 1000 tahun. Mereka nanti akan dilindungi ya. Mereka tidak akan mengalami masa aniaya di masa anti Hamasya, dan mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun tetapi tidak memimpin. Karena apa? Karena mereka menggunakan tubuh manusia biasa. Ya, kalau yang memimpin nanti adalah yang sudah menggunakan tubuh kekal, tubuh kemuliaan. Makanya kita bisa nanti memimpin sampai 1000 tahun, bahkan nanti habis dari kerajaan 1000 tahun masuk ke Yerusalem baru. Ya, artinya kekal, tubuh kekal. Kalau yang 144.000 belum menggunakan tubuh kekal, mereka masih menggunakan tubuh manusia, dan mereka nanti akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Mungkin 100-200 tahun mereka nanti akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Artinya mereka juga akan yang namanya berkembang biak ya, menghasilkan keturunan ya. Ini yang harus difahami ya, siapa-siapa yang akan ada di kerajaan 1000 tahun ya. Lalu berikutnya adalah kerajaan 1000 tahun itu berada di dunia ini ya. Ini tadi saya sampaikan ya, kerajaan 1000 tahun ada di dunia ini. Tadi ada firman-nya juga ya, mengatakan dan mereka itu naiklah mereka ke atas dataran bumi ya, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ini bicara bumi atau dunia ya. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun itu berada di Samaim, tidak ya. Kerajaan 1000 tahun itu berada di bumi. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun manusia yang memerintah adalah orang-orang yang di rapture dan yang mempertahankan kesaksian Hamasya, dan yang tidak menerima tanda binatang itu. Inilah nanti akan memimpin ya. Makanya seperti yang saya sampaikan ya, nanti di kesusahan besar bukan berarti begini, ketika orang itu ditawan terus diinterogasi ya, disiksa ya, untuk mempertahankan imannya, itu langsung mati, itu enak ya. Nanti orang disiksa tidak langsung mati ya. Saya pernah bicara ya, ketika tangan kita dipotong satu, kita tidak langsung mati. Dipotong tangan dua, tidak mati. Dipotong tangan kaki satu, bahkan semua tangan dipotong dua, kaki dipotong dua, itu tidak mati. Maka dikatakan tadi jiwa-jiwa yang dipenggal. Jadi nanti kematian itu kalau kepala kita dipenggal baru mati. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan nanti anti Hamasya tahu, makanya mereka menyiksa. Maka dikatakan masa itu sangat mengerikan. Ya, kalau tidak dipersingkat, tidak ada satupun yang selamat. Ya, jadi artinya yang memasuki masa kesusahan besar nanti, ya, karena dari sana juga nanti akan ada yang memerintah di kerajaan 1000 tahun, tetapi sangat sedikit. Karena mereka harus memasuki yang namanya masa aniaya yang mengerikan. Makanya pilihan kita ya, pilihan kita adalah rapture. Ya, jangan main-main, jangan mencoba-coba, wah nanti bisa kok di kesusahan besar, di anti Hamasya, saya begini, saya begitu. Tidak, nggak akan mungkin, nggak kuat. Ya, dan nanti Ruach Kodes sudah kembali ke Samaim. Ya, jadi kalau kita disiksa, kalau sekarang kalau kita disiksa, Ruach Kodes itu masih menjaga. Ya, seperti banyak kesaksian kita baca di media online ya. Ada orang yang mau dieksekusi mati itu tiba-tiba ada Roh Kudus. Si orang yang mengeksekusi ini tidak jadi, ya, tidak jadi mati gitu ya. Artinya apa? Ada Roh Kudus yang menjaga. Tapi kalau nanti di kesusahan besar, tidak ada lagi yang menjaga dan harus membayar harga yang mahal ya. Artinya sampai dipenggal kepala kita, kepala manusia itu barulah dia mengalami kematian. Kalau belum dipenggal, belum mati. Artinya apa? Sangat sakit. Ya, jangankan bicara tangan dipotong, kaki dipotong. Kita kadang-kadang istilahnya ya sakit diare saja sudah
menjerit-jerit ya, sakit atau sakit apapun sakit. Bagaimana kalau tangan kita dipotong? Ya, nggak ada obatnya ya. Meskipun nanti mungkin taruhlah di ini, tapi nanti rumah sakit juga sudah tidak ada karena hancur semua. Ya, kita lihat sekarang di Timur Tengah ya, rumah sakit aja dihancurkan, apalagi nanti di seluruh dunia. Perang nuklir, ya semua akan hancur. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya orang-orang bisa menikmati fasilitas kesehatan, tidak ada ya. Ini harus difahami ya, makanya seperti saya sampaikan, rapture dulu baru kesusahan besar ya. Tidak mungkin kesusahan besar dulu baru rapture, karena itu tidak akan terjadi ya. Rapture dulu, karena kalau kesusahan besar, banyak orang mengatakan, wah harus diuji dulu produknya, bagus nggak? Kalau tidak bagus, ya tidak mungkin di rapture. Enggak ya, bukan seperti itu versinya ya. Diselamatkan dulu, baru dunia ini dikuasai oleh Satan ya, oleh fallen angel ya. Jadi jangan main-main ya dengan yang namanya penyingkapan ya, dengan yang namanya penggenapan. Karena nanti masa kesusahan besar bukan cuma sekedar di masa anti Hamasiyah, tapi tadi yang saya sampaikan ada yang namanya masa sangkakala, 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Itu sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Jadi masa kesusahan besarnya sangat panjang ya, dan sangat mengerikan. Lalu berikutnya adalah manusia yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu menggunakan tubuh kekal. Ya tadi saya sudah sampaikan ya, tubuh kita nanti kekal, tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Di dalam kerajaan 1000 tahun Satan tidak ada, karena dibelenggu, dipenjara di jurang maut, tadi ya disebut Abysos ya. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, maka Satan akan dibebaskan dan akan menyesatkan bangsa-bangsa, dan akan terjadi perang besar, Gog Magog, dan Elohim akan menghanguskan anti Hamasiyah ataupun Satan ataupun iblis dan semua pengikutnya ya, dan mereka akan dihancurkan. Demikian juga dengan naga ya, naga, Satan, iblis ya, nabi palsu, semua akan dilempar ke lautan api ya. Jadi ini sudah jelas ya, naga itu adalah Satan ya. Jangan kita berasumsi ya, seolah-olah wah tadi malam saya bermimpi ketemu Bapak Yahweh dalam rupa naga. Wah, hati-hati ya, hati-hati dengan pernyataan seperti itu ya. Kita sudah baca kitab suci ya, jadi kitab suci ini bukan kitab main-main ya, bukan salah istilahnya, salah terjemahan atau tidak ya. Banyak orang berpikir naga itu meskipun warnanya biru, warnanya putih, seolah-olah naga itu adalah Bapak Yahweh. Memang Bapak Yahweh bisa menjadi apa saja, tetapi sudah jelas-jelas dikatakan ya, kita baca Wahyu itu naga itu adalah Satan, naga itu adalah iblis katanya. Apapun, Lucifer itu naga, itu fallen angel ya. Jadi hati-hati ya, kalau masalah begini kita tidak kompromi ya. Makanya seperti penglihatan yang sering diberitahu ya kepada seluruh manusia di dunia ini ya, artinya dosa itu tidak pakai kompromi ya, tidak pakai kompromi. Tidak ada misalnya, wah Bapak Yahweh Adonai sudah memaklumi kok, saya melakukan begini, dia maklum. Saya manusia lemah, manusia itu lemah, saya bukan malaikat. Siapa bilang? Tidak boleh kita ngomong begitu ya, hati-hati, berbahaya. Kalau kita ngomong begitu berarti kita menghina keselamatan yang diberikan ya, seolah-olah kita itu bebas melakukan apa saja suka-suka kita. Jangan ya, hati-hati ya. Itu tadi ya. Jadi artinya di kerajaan 1000 tahun inilah nanti upah orang benar ya. Jadi kita juga jangan terlalu memikirkan ya, wah saya kalau di rapture bagaimana nih dengan kebun saya, siapa yang mengurus? Bagaimana nih dengan rumah-rumah saya, siapa yang mengurus? Saya punya 1000 rumah, saya punya pesawat terbang, saya punya mobil mewah, siapa nanti yang mengurus? Siapa yang mengambil? Siapa ini? Jangan pikir itu lagi ya. Kita fokus menyambut kedatangan Adonai Yeshua.
Artinya kalau kita fokus, kita mempersiapkan diri, ya. Jangan kita membandingkan sesuatu yang tidak sepadan, ya. Tidak ada itu, ya. Seujung kuku pun tidak sepadan dengan yang namanya kita diberi kuasa untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Gak ada apa-apanya, ya. Dan juga jangan juga kita istilahnya begini, seperti kemarin, ya. Saya mengatakan jangan yang namanya rapture itu seolah untuk pelarian kita. Karena kita menderita di dunia ini, saya ingin rapture. Nggak bisa begitu, ya. Versi rapture itu kita harus berhubungan baik dengan Adoniswa, ya. Kita harus bisa mengambil hatinya istilahnya, ya, supaya kita bisa dekat dengan dia, ya. Makanya dikatakan jika engkau dalam aku dalam engkau, kita di dalam Bapa, maka kita adalah ehad. Kalau kita sudah ehad, ya, artinya apa? Itulah kita dilayakkan untuk diangkat, ya. Jadi bukan cuma sekedar kita hanya ngomong percaya. Saya percaya Bapak Yahudi, saya percaya Adoniswa, saya percaya Ruach Kodes, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang namanya ehad. Kita saja tidak mengakui kelahirannya, tidak pernah kita ucapkan. Ya, kebangkitannya berubah-ubah. Tidak pernah kita rayakan kenaikan dia ke Samai. Ruach Kodes juga dikatakan Safuot. Itu sesuatu yang aneh, ya. Aneh. Ya, dan kenapa saya diperingatkan? Karena itu tidak boleh, ya. Itu kita menghina kehadiran Adoniswa. Kita menghina penggenapannya, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, ini kita lihat, ya, ada bagannya, ya. Itu paling kiri itu, ya, itu adalah kita, ya, kita ada di situ. Teruslah itu rapture, baru masuk ke masa kesusahan besar, ya, masa anti Hamasya. Nah, setelah ini masih ada lagi, ya, itu namanya akhir dari 7 metrai, ya. Jadi artinya akhir 7 metrai ini nanti itu akan masuk sebelum memasuki 7 sangkakala, ya. Ada namanya metrai ke-7, ya. Itu nanti, ya, kesusahan besar itu ada di metrai ke-6, ya. Baru nanti masuk ke akhir metrai ke-7, baru 7 sangkakala dan 7 cawan murka, ya. Ini harus diselesaikan dulu, barulah masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu maupun Adonis Masya maupun yang mendengarkannya. Jadi supaya kita mengerti kerajaan 1000 tahun itu adalah sesuatu yang luar biasa yang disediakan oleh Adoniswa Hamasya untuk mempelai kudusnya, untuk orang-orang pilihannya. Artinya ini banyak orang mengatakan ini seperti upah untuk orang benar, ya. Upah untuk mempelai kudusnya, upah untuk orang pilihannya. Itulah kerajaan 1000 tahun. Lalu kesimpulannya adalah kerajaan 1000 tahun itu berada di dunia ini. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan, kerajaan 1000 tahun itu ada di dunia, bukan di surga, ya. Jangan disalah-artikan, ya. Lalu yang masuk dan memerintah bersama Hamasya di kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang di rapture dan jiwa-jiwa yang dipenggal karena kesaksian Hamasya dan yang tidak menerima tanda binatang itu dan ikonnya, ya. Ini harus kita pahami, ya. Jadi orang-orang di rapture itu nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, dan juga orang-orang yang masuk di kesusahan besar tetapi yang jiwa-jiwanya dipenggal, ya, karena kesaksian Hamasya dan yang tidak menerima tanda binatang. Artinya apa? Ini harus dibayar mahal, ya, orang-orang masuk di kesusahan besar. Jadi jangan main-main, ya. Jangan menganggap wah nanti masih ada kesempatan. Oh, betul, masih ada kesempatan di masa kesusahan besar, tetapi itu sangat mahal harganya, ya, sangat-sangat mahal. Kita harus bayar dengan nyawa kita, dengan kepala kita harus dipenggal, ya. Maka dari jiwa-jiwa yang dipenggal, ya. Lalu orang-orang yang memerintah di kerajaan 1000 tahun yaitu manusia yang menggunakan tubuh kemuliaan, ya. Sedangkan orang-orang yang masuk di kerajaan 1000 tahun tapi bukan orang pilihannya, mereka tidak dapat hidup kekal, ya. Umurnya hanya 100 sampai 200 tahun. Inilah yang disebut tadi, ya, yang saya sebut yang 144.000 orang Israel, ya, itu nanti akan dilindungi, ya, diasingkan dari masa anti Hamasya
dan mereka nanti akan masuk ke kerajaan 1000 tahun, tetapi mereka tidak memimpin ya, karena mereka masih menggunakan tubuh dunia, tubuh manusia di dunia ini ya, bukan tubuh kekal seperti kita nanti yang di rapture ya, atau yang membayar harga pada saat masa aniaya, masa kesusahan besar. Jadi itu tadi saya sebutkan ya, kerajaan 1000 tahun adalah upah orang benar diberikan kepada mempelai kudusnya atau orang-orang pilihannya ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah suatu kerajaan ya. Ada yang mengatakan kerajaan Israel ya, dan memang Israel itu seperti yang saya sampaikan ya, Israel itu ada artinya ya, Yod Shin Resh Aleph Lamed ya, artinya Elohim yang menjadi serupa dengan manusia yang tangannya dihancurkan ya, atau disalib. Itulah arti Israel ya. Tetapi Israel yang di Timur Tengah sana tidak pernah mengakui Yesua itu adalah penebus mereka ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan ada seorang kesaksian ya, seorang imam dari Yahudi Israel, dia bertemu dengan Adonisua. Adonisua bilang, akulah Yesua yang kalian tolak. Bayangkan itu. Dia mengalami penglihatan ya. Dia bertemu dengan Adonisua di alam kekekalan ya. Dan Adonisua mengatakan, akulah Yesua yang engkau tolak dan yang ditolak oleh Bani Israel. Mereka masih terikat kutub nenek moyang ya. Jangan anggap remeh dengan namanya kutub ya. Kutub itu mengikat selama-lamanya kalau tidak dilepaskan. Artinya kalau orang yang terikat kutub, ketika dia mati, dia pasti lempar ke lautan api. Nantinya dia akan ke lautan api, masuk ke alam maut dan masuk ke lautan api. Makanya harus dilepaskan, harus dihancurkan kutub-kutub dosa. Ya, makanya kita kan setiap perjamuan selalu mengucapkan tolak kutub nenek moyang, kutub dosa, kutub keturunan. Artinya apa? Itu artinya ya, tubuh darah Adonisua itulah yang menghancurkan kutub-kutub. Jadi kalau kita tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan kutub? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Dengan ucapan kata-kata saja tidak bisa. Karena Adonisua tahu hati kita ya. Karena setiap, makanya kan ada Yakobus 3 ya, dengan mulutmu, dengan lidahmu engkau diberkati, dengan lidahmu engkau dihukum. Kata-kata kita ini mengandung kuasa. Ya, ini harus kita pahami ya. Kalau kata-kata kita salah, maka salahlah semuanya. Kalau kata-kata kita benar, maka itu akan menguatkan rohmu. Rohmu akan dikuduskan dengan kata-katamu. Ya, jadi hati-hati berkata-kata, berpikir dan bertindak. Ya, ini yang harus kita pahami. Banyak manusia meremehkan ya, dengan kata-katanya. Ah, nggak apa-apa kok. Ah, memang itu kok. DNA berubah. Wah, kalau tidak beri pilar tidak mungkin di rapture. Maka kata-kata itu akan mengikat engkau. Kalau engkau tidak diberi pilar, engkau tidak mungkin di rapture. Karena itu mengikat. Ya, beri pilarnya kapan? Pada saat 8 hari engkau masih berumur 8 hari engkau harus diberi pilar. Itu firman. Kalau engkau memang memakai itu, engkau akan diukurkan dengan itu. Ya, bukan beri pilar setelah tua, tidak ya. Gak ada artinya. Artinya apa? Engkau lebih meninggikan beri pilar daripada tubuh dan darah Adonisua Masia. Hati-hati ya. Tubuh dan darah Adonisua itu nggak main-main ya. Itu pencipta yang turun dari surga. Ya, dia harus mencurahkan tubuh dan darahnya, dan dia harus mati untuk menanggung dosa manusia. Itu mahal harganya, jauh lebih mahal daripada beri pilar. Beri pilar tidak ada apa-apanya. Beri pilar itu hanya perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh kepada keturunannya. Sebagai tanda sebenarnya, bukan membuat mereka masuk ke samin. Tidak. Jangan main-main ya. Firman ini kalau tidak disingkapkan, engkau tidak mengerti apa-apa. Kita harus mengerti ya apa yang kita ikuti ya, apa yang kita lakukan dalam hidup kita supaya kita dilayakkan untuk dijemput oleh mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes,
memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Ya.